Salam ngarit pemirsa, kali ini datang di kandangnya milik Mas siapa ini Mas? Mas Ratno. Hah? Mas Ratno. Desanya apa ini? Srikaton. Kecamatan? Kecamatan Anak Tuha. Kabupaten? Kabupaten Lampung Tengah. Sudah kalau ngomong-ngomong perjalanan ternak kambing ini udah berapa tahun? Udah lama sih Mas. Lamanya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Dari kecil sih. Hah? Dari kecil? Iya. Itu dari sampai sandang sebelah ujung sana itu penuh semua? Tadinya penuh. Sekarang? Sekarang tinggal sedikit. Kenapa? Jual apa gimana? Dijual Mas. Ya buat kebutuhan. Kebutuhan. Kalau ternak kambing segini banyaknya, ini sampingan atau memang penghasilan utama? Sampingan sih Mas. Segini banyaknya aja sampingan ya? Iya. Kenapa selalu Ya, menjadi sampingan, nggak jadi utama kalau orang-orang di sini? Ya kalau ini termasuk masih dikit sih. Dikit. Kalau yang banyak Kalau ini kan masih kapasitas sedikit lah. Jadi untuk sampingan kalau lebih dari 50 ekor bisa lah untuk pokok. Lebih 50 ekor baru bisa pokok. Bisa. Kalau di bawah ini 30 aja masih kalau 30 sampingan. kayaknya masih belum cukup sih kalau untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan belum cukup. Masih kurang. Berapa sih kebutuhan di sini bulanannya kok sehingga nggak cukup? 5 juta cukup nggak per bulan? Cukup sih kalau 5 juta. 5 juta cukup. Ini ada daun singkong. Terus ini nyari atau beli atau gimana? Nyari Mas. Hah? Nyari. Nyari? Iya. Oh, kalau 1 kali boncengan untuk berapa hari? Cukup untuk 2 hari. Berarti santai banget ya? Iya. Kambing segini banyaknya ya? Kalau yang terisi total berapa ini? Coba tak hitung ya. Dihitung nggak sih totalnya? Ini 1, 2 dengan anak 3, 4, 5, 6. Mas, kalau yang mulai banyak ini dari kecil atau sudah lama? Kalau ini baru beli sih Mas. Ini baru beli. Iya. Harga berapa ini? Ini di harga 3 jutaan. Ini 3 jutaan Iya. ya? Ini? Ini sama. Kalau yang ini yang 3,5. Ini 3,5. Oh, ini belum terisi kalau ini? Belum. Oh, ini penggemukan ya? Ya kalau ini. Ini kambingnya gede-gede, ini bagus-bagus. Ini kalau rencana dibongkar berapa bulan sekali? Kalau yang kambing penggemukan? Kalau dulu mungkin 3 bulan sekali Mas. Cuman kalau sekarang kayaknya bisa 1 tahunan. Kenapa? Enggak. Ya karena gimana ya? Karena kapasitasnya sedikit sih. Ini baru berapa ekor, jadi biar gede lah. Biar gede ya? Oh. Atau karena memang karena dianggap 1 tahun itu karena sekarang kalau jangka pendek nggak ketemu. Ya bisa begitu sih Mas. Nggak ketemu. Karena harganya sekarang juga mahal. Dan kalau 3 bulan nggak bakal ketemu. Sebenarnya mungkin ya ketemu sih, cuman kan kalau digedein ya bisa untung lebih lah. Untung lebih ya. Ini kalau kayak gini tepatnya 1 tahun. Iya. Kalau ini modal berapa ini? Modal 17-an? Enggak sih Mas, kalau dulu belinya masih kecil, di angka 1 juta, 1.100.000. Sekarang ini udah berapa bulan di sini? Ini yang ini ada 3-4 bulanan lah ini. 3-4 bulan ya. Kalau harian makan di sini apa? Kalau saya daun singkong Mas. Tetap daun singkong. Pokok. Kenapa nggak rumput? Enakan daun singkong, karena nyari sekali bisa untuk 2-3 hari. Kalau rumput? Kalau rumput kan tiap hari kita harus nyari terus. Nggak bisa disilase ya rumput? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Harus habis sehari sih kalau rumput itu. Kalau rumput? Kalau buat besok lagi ya kurang bagus. Kurang bagus? Biasanya nggak suka kambingnya. Oh, tidak terbiasa. Ini ada silase dibuka, kenapa? Ini mau diisi lagi. Oh, ini mau diisi itu yang dipotong-potong itu? Pakai golok? Iya, masih manual Mas. Kenapa nggak pakai mesin? Belum ada mesinnya. Dulu sempat banyak atau ini bertahap? Sebenarnya dulu sempat banyak sih. Sampai berapa ekor? Sampai ada hampir 80-an ekor. Sampai 80-an ekor? Terus kemana? Terus karena bapak ada kendala, orang tua sakit, jadi untuk biaya berobat. Oh, bukan habis karena masalah enggak ya? Enggak. Karena untuk berobat orang tua ya? Kebutuhan apa? Apa namanya?
Ini mulai bangkit lagi berapa tahun mulai sekarang? Sekitar 2 tahunan lah. Ini mulai ngisi lagi. Alhamdulillah bisa ngisi lagi, 1, 2 dikumpulin. Dikumpulin. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong modal nih ya. Modal ini dari mana? Hasil bumi, ladang, sawah atau pinjam? Hasil bumi, Mas. Hasil bumi. Iya. Setiap menyisikan dari hasil bumi itu berapa bulan sekali? Kan panen bisa 3 bulan sekali, setengah tahun sekali. Iya, kadang ya setengah tahun. Kadang setengah tahun. Sekali menyisihkan berapa ekor? Sebenarnya paling cuma bisa 1 sampai 2 ekor aja sih, Mas. 1 sampai 2 ekor. Kalau untuk tambahan, cuman kan untuk jangka 3 bulan kan ini bisa jual lagi. Nanti ditukar lagi. Ditukar, ditambahin lagi kan jumlahnya bisa bertambah lagi. Oh, jadi jual 1 bagi 2 gitu ya, dapat 2 gitu. Iya. Jadi skemanya jual 1 bagaimana dapat 2. Iya. Nah kalau ngomong perawatan, yang paling pokok itu apa sih kalau antara breeding itu kan breeding ya, Iya, dan kalau ini breeding. penggemukan. Ada pembedaan nggak? Ada sih, Mas. Kalau breeding sih kalau untuk penggemukan ini sih gimana ya? Ya nggak terlalu ribet sih, ribetan kalau yang breeding emang. Perawatannya? Kalau yang breeding kan kita harus untuk induknya harus benar-benar yang sehat. Untuk nanti kemudian di anaknya. Kalau penggemukan nggak dipikirkan itu? Enggak. Yang penting asal kondisinya dia udah sehat, makannya lahap, cukup. Kalau breeding ada perlakuan khusus untuk pakan? Iya. Apa aja? Mungkin kalau seperti vitamin lah, tambah-tambahannya gitu. Oh, kalau breeding itu? Iya. Kalau penggemukan nggak? Enggak sih. Nggak dikasih? Kalau saya nggak kasih. Obat mencer juga nggak? Enggak. Malah justru breeding yang diperhatikan ya? Kalau ngomong perhitungan nih, dulu waktu 80 ekor penggemukan atau breeding? Penggemukan. Penggemukan? Iya. Dulu harga murah. Iya, kalau penjualan dulu. Murah. Penjualan juga keuntungan masih murah gimana? Sih. Kalau keuntungan sih kalau dulu per bulan bisa 100.000 per ekor. Kalau sekarang? Kalau sekarang nggak bisa, Mas. Sekarang berapa? 50. Kurang lebihnya. Berarti malah harga tinggi, keuntungan tipis ya. Tapi kalau kelebihan breeding masih tetap bagus. Bagus sih kalau breeding. Anaknya bagus. Iya. Makanya kita tinggal mengolah anaknya. Bagaimana anaknya bisa jadi bagus. Oh, jadi ini akan fokus. Ini penggemukan nanti tujuannya dari hasil breeding sendiri atau gimana? Atau tetap beli? Tetap beli sih kalau yang ini. Tetap beli. Cuman mungkin pingin larinya ke breeding dulu sekarang. Breeding. Nah, coba ke breeding dulu lah. Ini kan kandang luas nih. Iya. Kenapa nggak kanan kiri? Ini sudah gimana ya? Dulunya apa? Tadinya sebenarnya begini semua, Mas. Kandang kambing. Kandang kambing semua. Terus? Ini 3 baris. Cuman dibongkar karena udah pada rusak sih kayunya. Ini mau dibikin lagi ini kayaknya udah mengkhawatirkan. Dulu ini penuh sampai 80 ekor ini di sini. Iya. Oh. Nah, kalau faktor keamanan di sini aman? Aman, alhamdulillah aman kalau di sini. Aman ya? Aman. Kalau daun singkong nggak bakal habis di sini? Insya Allah masih ada terus sih, Mas. Ada terus ya? Mau nyari, yang insya Allah masih ada lah. Kenapa daun singkong musim panennya nggak teratur? Kok ada yang panen, ada yang tanam, Karena lahannya terlalu luas di sana. Terlalu luas? Lahannya terlalu luas, jadi ada yang nanam, ada yang udah panen gitu. Dan rata-rata yang tanam singkong nggak punya ternak? Enggak, kebanyakan nggak punya ternak. Dia khusus tanam singkong. Fokus ya. Jadi ini menguntungkan peternak juga peternak, ya? Iya. Kalau cari nggak bayar dengan pemilik enggak lahan? Bayar, enggak. Bayar gitu enggak? Enggak. Gratis? Gratis. Semau kita ngambil? Iya, semau kita. Kalau kita ngambil 1 mobil itu aja? Ya, masih boleh. tetap kebagian? Masih. Oh, ini ya kelebihannya ya. Nah, kalau pakai daun singkong ini pernah ngalami mabok enggak? Pernah sih, Mas. Apa penanganannya? Ya mungkin kasih obat sih. Kasih obat? Iya. Obatnya apa? Obatnya biasanya ini. Kalau saya biasanya kasih asam itu. Asam Jawa. Terus? Itu dikasih air panas, kasih gula merah. Sembuh? Sembuh, alhamdulillah. Asal belum terlalu parah tapi. Kalau parah? Kalau parah ya biasanya susah udahan. Nah,
Ada ininya nggak, apa namanya, pantangan-pantangan jam berapa ngasih daun singkong biar tidak racunan? Sebenarnya kalau dia posisinya kenyang, nggak mabok sih Mas. Artinya perutnya terisi, nggak lapar. Iya, jangan sampai kelaparan. Kalau daun singkong masih basah kok perut masih lapar, itu kan masih banyak racunnya, biasanya banyak kan mabok. Mabok. Walaupun jam berapa aman? Walaupun jam berapa aman sih kalau udah kenyang dia. Oh, asal sebelumnya itu terisi terus ya? Terisi ya. Jangan sampai terlalu lapar kambing itu. Kalau silase itu bisa membuat mabuk nggak? Enggak. Nggak, kan silase lebih bau aromanya. Iya, cuman aman itu kalau silase. Lebih aman? Lebih aman. Jam berapapun bebas? Berapapun bebas kalau silase. Kalau pemberian minum gimana ini? Minum paling setiap sore sekali. Setiap sore sekali ya? Dikasihin minum gitu. Pakai garam aja? Iya, pakai garam. Apa sih dikasih garam, tujuannya apa? Ya biar dia lebih lahap sih minumnya. Oh, karena butuh asin-asinan. Iya, butuh asinan. Terus kalau yang di tong ini apa Mas? Itu daun singkong juga. Tetap. Nah, dengan yang di plastik dengan yang di tong itu pasti bagus mana? Bagus yang di tong. Bagus yang di tong. Kenapa nggak di tong malah di plastik? Kalau tong kan belinya mahal Mas. Kalau plastik murah. Kalau plastik kan bisa murah. Gitu. Kalau plastik roll PE itu warna putih itu, kalau untuk silase berapa kali pemakaian? Ya, kalau ini bisa lama sih Mas. Ini lama. udah ada 1 tahunan sih. Plastiknya? Nggak bocor? Enggak. Oh, kalau bocor? Kalau bocor ya paling busuk daun singkongnya. Ganti plastik? Ganti ya, harus ganti sih. Kalau ditempel bisa nggak pakai lakban itu? Bisa kalau bocornya nggak terlalu lebar mah. Kecil-kecil itu? Masih bisa sih. Mas, kalau breeding 10, ini kan Masnya pengalaman ya, antara breeding dan penggemukan. Penggemukan 30 ekor dengan breeding 20 ekor masih ketemu mana sama 1 tahun? Sama-sama 1 tahun ya. Sebenarnya ya kalau 20 sama 30, lebih yang 30 lah Mas. Lebih breeding 20 masih kalah? Masih kalah Indukan. sih kayaknya. Ya Anaknya tinggal, kan dua-dua? ya kalau anaknya dua-dua mungkin ya bisa menang. Kalau anaknya Kalau 10 anaknya 1, 10-nya 2 masih, artinya dari 20 ekor itu punya anak 30 ekor. Tapi kalau yang 20 tetap menang di breeding sih kalau itu mah. Menang di breeding. Gagalnya di breeding apa? Seringnya Di anaknya. ngapa anaknya mati? Ya bisa iya, bisa kadang kan kurang loh Mas, kurang sehat. Ada yang kan tetap dia dari kecil asinya kurang lah. Kecentet. Kecentet kalau asinya kurang kan. Makanya breeding itu susahnya di situ sih Mas. Kalau menurut saya. Susahnya di perawatan anak. Perawatan di anaknya. Oh, jadi bagaimana supayanya susu biar lancar, asinya tidak kurang, agar anaknya itu berkembang cepat dan bagus? Ada tip khusus nggak? Kalau saya juga masih belajar sih Mas. Sejauh bertahun-tahun aja masih belajar di tempatnya Mas Holik. Tetap menggunakan daun singkong? Ya. Tapi kalau susu, ada masalah nggak daun singkong? Nggak ada sih. Lancar-lancar aja? Lancar. Ini pakai onggok nggak? Enggak. Ampas singkong nggak? Enggak. Khusus daun singkong kalau ini. Ini? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Tidak rumput, tidak ampas singkong, tidak bungkil, enggak. Tidak CGF, tidak konsentrat? Enggak. Penggemukan sama juga? Iya. Wih, hebat bener nih. Khusus daun singkong. Khusus daun singkong. Kalau penjualan, sekarang penjualan ya. Penjualan di sini selalu cash atau tempo? Kebanyakan kalau untuk saat ini cash sih Mas. Untuk Cash. sekarang cash ya. Kapasitas jumlah banyak? Iya. Berani ada yang cash? 30 ekor, 40 ekor? Berani iya. Kalau untuk saat ini sih. Saat ini? Kalau dulu-dulu? Kalau dulu ada ya sih. Kalau orang-orang yang sekitar sini bisa tempo gitu. Tempo ya. Kalau sekarang rata-rata cash. Rata-rata sekarang cash. Nih kalau ngomong bibitan jantan itu sekarang nih, ini sekarang boleh nggak 15? Jangan dulu lah Mas. Enggak, kalau nyari itu boleh? Kalau nyari masih dapat nggak kemungkinan itu? Paling kurang lebih di 16-17an lah kalau sekarang. Itu ya? Tetap ya? Harganya iya, jauh ya? Harganya. Dulu, kalau dulu berapa itu? 1 tahun yang kemarin lah?
Kalau 1 tahun kemarin mungkin masih di bawah 15 itu Mas. Ini ya? Iya. Jadi kenaikannya Luar biasa luar kalau biasa tahun ini. ya. Kenapa dulu harga kambing sempat hancur, sempat jatuh, sempat nggak laku, itu kenapa alasannya? Mungkin dulu banyak pengeboknya sih. Dulu. Pengepulnya yang kurang mungkin kalau dulu sih. Dulu pengepul kurang, pembuangan kurang. Pembuangannya yang kurang. Kalau sekarang kan kambingnya yang sedikit, pengepulnya terlalu banyak. Kambingnya sebenarnya nggak berkurang, Nggak tapi berkurang. kebutuhannya tinggi. Mungkin ya. Kalau untuk ngilangkan bau kotoran ada nggak ini tip-tipnya? Pakai apa? Kalau saya nggak pernah dikasih ini Mas. Nggak pernah. Nggak. Ini nggak bau aja aman ini kayak gini. Iya. Nggak dikasih E4 atau apa? Nggak. Oh, lah ini jarak antara lantai kambing ke tanah berapa sih kok nggak bau? Kurang lebih berapa ini ya? Sekitar 60-an cm kayaknya. Cuman 60 ya? Cuman kalau kambing kan biasanya ya kering lah. Oh, menjaga kering itu nggak lembab, aman dia Iya ya? aman, nggak terlalu bau sih. Kalau kotakan penggemukan ini berapa ukurannya? Kalau ini paling sekitar 50-an cm lah Mas. 50-an cm. Ke belakang? Belakang ini 120. 120. Ini kalau sampai 1 tahun nggak kesempitan Mas? Enggak sih. Kalau dari kecil dia udah biasa kandang sempit begini, nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Oh, harus dari kecil ya? Iya. Jadi kalau umpamanya beli besar dia kaget? Tetap iya, dia susah kalau untuk ingin balik ke sana ke sini susah. Muternya yang susah. Tapi kalau dari kecil dia Kalau sudah dari kecil, terlatih. udah terlatih. Kalau kandang breeding ini ukuran berapa kalau ini Mas? Yang itu tuh, coba Mas. Yang ini? Ini kurang lebih 1,5 meter ini Mas. Ke samping? Belakang? Ya, samping. Kalau ke belakangnya mah sekitar 1,20 meter. 1,20 meter. Karena ini kan dulunya untuk penggemukan. Akhirnya disetting Akhirnya sekarang breeding. setting untuk breeding. Nah Mas, kalau daun singkong kena hujan kayak gini, di silase busuk nggak? Kalau nggak dikasih obat busuk Mas. Oh, dikasih obat. Obat apa? Ya bisa E4. Kalau ada tetes, campur tetes itu lebih bagus sih. Kalau biar kena hujan? aromanya wangi. Oh, tapi kalau nggak kena hujan kayak Kalau gini, nggak kena hujan aman sih. aman. Bagus. Jadi ini masalahnya kalau kena hujan atau basah kena embun pagi itu peternak nggak mau. Iya. Kadang juga kan kambing bisa pilek kalau kena air hujan itu. Oh, kambing bisa flu ya? Iya, flu. Nah, kalau obat flu apa sebuhnya? Biasanya disuntik sih Mas. Suntik tetap? Tetap. Nggak pakai jamu-jamu tradisional tah? Enggak. Enggak. Kenapa dihindari jamu tradisional? Susah buatnya. Iya, sekarang kan pengennya yang instan lah. Jadi orang sini belum bisa menjadikan ternak kambing kebutuhan pokok ya, walaupun 30 ekor ya. Belum sih Mas. Belum bisa ya. Hanya dijadikan sampingan ya. Iya, kebanyakan begitu. Lah kalau kebutuhan harian terus dari mana? Kalau kambing dijadikan sampingan? Biasanya sambil kerja sih, kalau yang punya lahan kebun ya kebun, tani gitu. Kalau enggak buruh. Harian di sini berapa? Kalau harian sekitar 60 sih Mas. 60? Iya, per hari. Rata-rata harian atau setengah harian kerja? Harian. Harian ya. Di sini tetap wanita, ibu-ibu tetap ngarit, nyari Enggak. rumput. Oh enggak. Enggak. Kalau ngasih makan, Kasih makan ya ibu istri bantu. istrinya enggak sih. Tetap bapak-bapak. Tetap bapaknya iya. Lah istri kerjanya apa? Istrinya ya di rumah aja. Dapur. Paling ya suruh ngurusin anak lah. Jadi walaupun kerja nggak repot ini ya nanti ya? Alhamdulillah enggak sih Mas. Enggak ya? Enggak. Masih bisa bagi waktu lah. Masih ya? Masih, ya. Ada nggak sejauh ini keluhan yang belum pernah diceritakan? Keluhan tentang kesulitan ternak kambing? Kalau untuk saat ini enggak sih Mas. Nggak ada? Enggak ada sih kalau keluhan yang itu enggak ada sih. Kalau contoh orang gagal di sini ada? Orang gagal ya? Ternak kambing? Ada nggak? Yang gagal? Kalau di sini kayaknya nggak ada sih Mas. Berjalan semua?
Cuman mungkin ada yang sekarang udah nggak ini sih. Sebabnya apa kalau nggak yang jalan lagi? Kehabisan modal? Ya mungkin kehabisan modal itulah. Oke lah Mas ya. Ini kayaknya mau hujan ini. Oh kayaknya. iya. Mendung. Saya cukupkan dulu ya. Terima kasih Mas ya. Ya. Sukses.